Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan teteh berjumpa dalam BJ Antara bersama saya Nurul Aprilia. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam BJ Antara. Dan berikut informasinya hanya untuk Anda. Pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau FMCBG memasuki babak ketiga. Menurut staf khusus Kementerian Keuangan, UMP Saputra, secara virtual pada Kamis 7 Juli, pertemuan yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 17 Juli di Nusa Dua, isu yang akan dibahas diantaranya yakni keuangan berkelanjutan dan perpajakan internasional. Pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan Bank Sentral anggota G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors memasuki babak ketiga yang akan diselenggarakan pada 11 hingga 17 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. Menurut staf khusus Kementerian Keuangan UMP Saputra, secara virtual pada Kamis 7 Juli, pertemuan tersebut diagendakan membahas 7 isu. Adapun ketujuh isu yang dibahas, yakni keuangan global dan risiko kesehatan global, arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, peningkatan sektor keuangan, peningkatan infrastruktur, serta perpajakan internasional. UMP juga menyampaikan dalam kepemimpinan Indonesia di perhelatan G20, beberapa target prioritas sudah tercapai. Dalam situasi yang sangat menantang, presidensi sudah berhasil mencapai beberapa target dari agenda-agenda prioritas, misalnya di bidang kesehatan, di bidang transisi energi, di bidang arsitektur keuangan internasional, dan beberapa bidang lain. Di sisi lain, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budiwaluyo, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan beberapa side event yang akan menunjang perkembangan pelaku UMKM. Dalam pertemuan tersebut juga akan lebih jauh membahas hal-hal yang sebelumnya sudah disepakati. Sedangkan untuk total delegasi yang akan hadir yakni sebanyak 447 orang. Sejumlah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan hadir secara fisik, termasuk delegasinya. Jadi total dari 71 delegasi, dan 69 delegasi sudah mengatakan akan hadir, termasuk members daripada G20, termasuk guest country, dan juga termasuk IOs yang kita undang, berbagai internasional yang kita undang. Total kehadiran adalah 447 orang. Sebelumnya, dalam pertemuan FMCBG kedua yang diselenggarakan di Washington DC pada 21 April lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan beberapa hal penting diantaranya yakni kesiapan penanganan pandemi serta mitigasi perubahan iklim. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Aceh Utara bekerja sama dengan Baitul Mal Kabupaten setempat membangun 10 unit rumah tinggal layak huni atau RTLH menjadi rumah layak huni atau RLH yang tersebar pada 7 kecamatan di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Agenda tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-76 pada Jumat 7 Juli 2022. 10 unit rumah tidak layak huni RTLH direnovasi oleh Polres Aceh Utara sebagai salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-76. Renovasi RTLH menjadi Rumah Layak Huni atau RLH yang dimulai pada Kamis 7 Juli ini, menggandeng Baitul Mal setempat
dengan sasaran 10 rumah yang tersebar di 7 kecamatan. Agenda tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, terutama warga tidak mampu yang direkomendasikan oleh pihak Baitul Mal. Selain melakukan pengawasan dalam proses pembangunan, pihak Polres Aceh Utara juga turut menurunkan tim dari setiap polsek untuk turut membantu pengerjaan pembangunan rumah. Adapun pengerjaan rumah ini dilaksanakan serentak selama 1 bulan dengan target selesai pada bulan Agustus mendatang. Anggaran renovasi setiap rumah ditetapkan sebesar 35 juta rupiah. Ada 10 titik yang sudah kami tentukan dan sudah disurvei oleh Baitul Mal. Sekarang masih berproses. Jadi ada di Kecamatan Loksukon, kemudian Girek, Tanah Luas, Matungkuli, Baktia, termasuk di Langkahan ya. Langkahan. Untuk kriterianya kami kemarin menentukan titiknya, kemudian berkoordinasi dengan Baitul Mal. Yang menentukan layak atau tidak dari Baitul Mal. Kami hanya menyarankan, tapi alhamdulillah dari semua titik yang kami sarankan semuanya masuk kategori. Secara lebih rinci, 10 unit rumah yang direnovasi terletak di Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, Matangkuli, Cot Girek, dan Langkahan, dengan masing-masing kecamatan sebanyak 1 unit. Lokasi renovasi lainnya terletak di Kecamatan Baktia sebanyak 2 unit, dan Kecamatan Loksukon, petugas merenovasi 3 unit rumah. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Koordinator Tim Pakar Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK, Wiku Adhisa Smito pada Kamis 7 Juli mengungkapkan sebanyak 317.889 hewan ternak terjangkit PMK yang tersebar di 21 provinsi dan 231 kabupaten kota. Selain itu, ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan aksi cepat tanggap terhadap wabah tersebut dengan penyediaan 800.000 dosis vaksin yang disuntikan oleh Satgas PMK. Dalam penanganan penyakit mulut dan kuku merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, peternak. Koordinator Tim Pakar Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK Wiku Adhisa Smito dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis 7 Juli mengungkapkan hingga saat ini ada sebanyak 317.889 kasus PMK yang tersebar di 21 provinsi dan 231 kabupaten kota. Sebanyak 106.925 hewan ternak diantaranya dinyatakan sembuh, sebanyak 2.016 ekor mengalami kematian, dan 3.489 ekor dilakukan potong bersyarat. Lebih lanjut, Wiku menjelaskan aksi cepat tanggap yang dilakukan pemerintah terhadap wabah PMK, diantaranya validasi integrasi data PMK, percepatan testing dengan PCR dan ELISA, percepatan vaksinasi, dan penetapan daerah wabah dan protokol penanganan PMK. Namun begitu perlunya peran dari seluruh pihak untuk mencegah penyebaran wabah penyakit PMK pada hewan ternak, agar tidak semakin meluas di Indonesia. Pada prinsipnya, kesehatan hewan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, peternak, distributor, petugas RPH, pedagang, sampai dengan konsumen untuk kita bersama-sama melawan virus ini dari dampak besar terhadap kesehatan hewan serta menjaga sektor perekonomian nasional tetap terkendali, salah satunya dengan mengikuti anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, Wiku Adhisa Smito mengimbau kepada masyarakat yang kontak fisik dengan hewan ternak agar segera melakukan disinfeksi ke bagian tubuh. Kemudian jika masuk dalam kandang hewan agar menggunakan alat pelindung diri sekali pakai atau yang telah didisinfeksi sebelumnya. Dan terakhir, hindari konsumsi hewan ternak di bagian kepala, kaki, dan jeroan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ruangan Gedung A lantai 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Jawa Tengah terbakar pada Kamis 7 Juli 2022.
Akibat kejadian tersebut, seluruh bagian gedung ludes dilalap si jago merah. Ruangan Gedung A lantai 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 11 Maret UNS Solo terbakar pada Kamis 7 Juli 2022. Kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi usai ruangan digunakan untuk kegiatan rapat. Rektor UNS Solo Jamal Wiwoho mengatakan ruangan yang terbakar di lantai 1 Gedung A FKIP tersebut biasa digunakan untuk kegiatan ujian. Namun sebelum musibah terjadi, ruangan tersebut baru saja selesai digunakan untuk kegiatan rapat pendidikan profesi guru. Tak lama setelah para peserta meninggalkan ruangan, terlihat asap membubung dari ruangan rapat dan api sudah menyala. Kebakaran yang ada di Gedung A, tepatnya di lantai 1 Gedung A. Sebetulnya gedung ini untuk ruang sidang. Ruang sidang 1 ya? Ruang sidang 1. Jadi saya tadi sudah melihat di dalamnya. Ruang sidang itu bentuknya ya ada panggung dan ada karpet semuanya. Jadi ada kemungkinan memang kebakaran itu karena karpetnya terbakar atau sebab lain. Kami belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang penyebab utamanya. Api sempat merembet ke sejumlah ruangan lain tetapi langsung dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Solo yang langsung tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan. 13 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di lokasi ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI, Yul Haidir pada Kamis 7 Juli di Jakarta mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah penghasil kelapa sawit yang bisa menarik retribusi sebesar Rp25.000 per kilogram. Bagi hasil ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pengusaha sawit. Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI menggelar rapat koordinasi audit perkebunan sawit se-Indonesia pada Kamis 7 Juli di Jakarta. Dalam rapat ini, Ketua Umum AKPSI Yul Haidir mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan kewenangan terhadap kabupaten untuk memungut retribusi sebesar Rp25 per kilogram tandan buah segar atau TBS kelapa sawit. Bupati Seruyan tersebut menyampaikan pemungutan retribusi ini bertujuan menciptakan keadilan terhadap pengusaha sawit, pemerintah daerah, serta masyarakat. AKPSI menyerahkan perhitungan retribusi ini sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Ya kita kan berhitung juga, yang kecil kan minimal tuh, kami minta minimal Rp25 per kilogram. Nah, dengan angka tersebut kami rasa sudah mencukupi lah, sudah ada rasa adil di hati kami sebagai Kabupaten Penghasil Sawit, bisa meningkatkan pribadi kami di sektor itu. Lebih lanjut, AKPSI meminta agar ada keseimbangan terhadap kepentingan negara, kepentingan investasi, serta kepentingan masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini agar roda perekonomian dan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akan teteh sekian Beja Antara pada hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin hingga Sabtu. Saya Nurul Aprilia beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.